Halo semuanya, selamat datang kembali di video kuliah DDP 2. Pada video kali ini, kita akan mempelajari Graphical User Interface atau GUI yang dapat kita rancang menggunakan Java Swing. Sejauh ini, kita membuat program Java menggunakan Command Line Interface atau CLI seperti yang ada di layar saat ini. Akan tetapi, tidak semua program Java harus dibuat dengan CLI. Jika diinginkan, kita dapat membuat suatu program Java yang lebih user-friendly. Dengan demikian, kita dapat membuat program yang lebih mudah untuk dibaca oleh orang-orang, terutama orang yang tidak terlalu familiar dengan komputer. Dan dengan demikian, program kita juga akan dapat menjangkau user yang lebih banyak lagi. Contohnya seperti yang ada di layar berikut ini. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang interaktif dan memiliki desain user interface yang mengikuti intuisi manusia. Dengan demikian akan lebih mudah untuk dinavigasi dan digunakan oleh berbagai macam user. Ketika kita merancang suatu graphical user interface atau GUI, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu membuat dan menyusun rancangan letak dari komponen-komponen GUI yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya, jika kita ada interaksi dari user kepada komponen-komponen GUI tersebut, kita menginginkan agar program akan melakukan sesuatu sesuai dengan interaksi yang terjadi. Dengan menggunakan Java Swing, kita berarti perlu mempelajari yang pertama yaitu komponen-komponen GUI apa saja yang tersedia dalam Java Swing. Lalu yang kedua adalah bagaimana event handling dapat dilakukan untuk menangani interaksi yang terjadi kepada GUI kita. Pada video kali ini kita akan fokus pada tahap pertama tadi, yaitu mengenai komponen-komponen GUI yang terdapat pada Java Swing. Berikut ini adalah suatu tampilan GUI yang sangat sederhana. Dapat kita lihat bahwa window yang ditampilkan di sebelah kanan ini memiliki beberapa komponen-komponen GUI. Yang pertama ada button, kemudian ada juga label. Selanjutnya ada text field, ada checkbox, ada radio button, dan ada combo box. Keenam komponen tersebut adalah komponen yang mungkin sudah familiar dan sering kita lihat di dalam user interface pada program-program lainnya. Di dalam Java Swing, kita memiliki beberapa kelas-kelas yang dapat kita gunakan untuk membuat dan menggunakan komponen-komponen GUI tersebut. Hierarki kelas-kelas GUI tersebut adalah sebagai berikut. Kita dapat membagi hierarki tersebut menjadi dua bagian yang penting. Yang pertama adalah container classes, jadi kelas-kelas yang merupakan wadah atau container, dan juga helper classes atau kelas-kelas yang menyokong penggunaan komponen GUI. Yang pertama yang akan kita lihat adalah container classes. Container class ini merupakan subclass dari component. Dan setiap container class dapat mengandung atau dapat ditempelkan komponen-komponen GUI lainnya. Container class pertama yang akan kita pelajari adalah kelas JFrame. Frame ini adalah window paling atas levelnya, jadi tidak terdapat di dalam window lain. Ini adalah window utama yang nantinya akan kita populate dengan komponen-komponen GUI lainnya. Dengan Swing, kita dapat menggunakan kelas JFrame untuk membuatnya. UML diagram dari JFrame adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh penggunaan kelas JFrame. Kita perlu menggunakan JFrame sebagai suatu objek dengan menggunakan keyword new untuk menginisialisasi suatu frame JFrame. Dan di sini terdapat juga argumen yang kita kirimkan berupa string yang akan menjadi judul dari title bar dari JFrame tersebut. Setelah kita memiliki suatu frame,
kita dapat menambahkan komponen yang kita inginkan ke dalam frame tersebut. Seperti pada contoh berikut ini, kita menambahkan sebuah button ke dalam frame dengan menggunakan method add. Tidak hanya button, tetapi terdapat juga banyak komponen-komponen lain yang dapat kita tambahkan. Kita akan mempelajari lebih detail komponen-komponen GUI lainnya di kemudian. Nah, dapat dilihat pada contoh berikut ini bahwa buttonnya itu ditampilkan pada content pane dari JFrame-nya. Dan dia besar memenuhi area content pane. Bagaimana kita dapat menyusun komponen-komponen yang lebih dari satu dengan lebih efisien di dalam frame kita? Kita dapat memanfaatkan Layout Manager. Layout Manager ini disediakan oleh Java Swing untuk membantu kita menyusun button dan komponen-komponen lainnya pada GUI kita dengan lebih apik. Di sini kita memiliki beberapa jenis layout manager, yaitu flow layout, grid layout, dan border layout. Yang pertama adalah flow layout. Sesuai namanya, layout ini akan menyusun komponen-komponen dengan mengalir, jadi satu persatu, one after the other. Contoh di sini terlihat bahwa ada komponen pertama, lalu selanjutnya komponen kedua, lalu karena tidak muat ya dia akan secara natural menaruh last name itu selanjutnya. Berikutnya kita juga memiliki grid layout. Nah, sesuai namanya, grid ini akan menyusun komponen dalam suatu grid atau dalam suatu matriks. Sehingga pada contoh berikut ini kita melihat bahwa kita memiliki suatu grid 2x3 ya, yang menyusun label dan text field di dalam matriks. Lalu yang ketiga kita memiliki border layout. Border layout ini membagi frame kita menjadi area-area tertentu, yaitu east, south, west, north, dan center. Dan dengan demikian kita dapat menambahkan komponen kepada border layout sesuai dengan area-area tersebut. Nah, ketiga layout yang ada di sini dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan rencana Anda dalam menyusun GUI. Selanjutnya, selain container class, kita juga memiliki helper classes. Nah, helper class ini merupakan subclass dari objek dan bukan merupakan subclass dari component. Ini digunakan sebagai penyokong ya, sebagai support, sebagai helper kepada container classes dan komponen-komponen GUI lainnya yang dapat mendeskripsikan properti dari komponen GUI atau kontainernya, yaitu graphics-nya, font-nya, color, dan seterusnya. Salah satu helper class yang dapat digunakan adalah class color. Sesuai namanya cukup straightforward ya, bahwa kelas ini dapat digunakan untuk menentukan warna dari komponen-komponen GUI maupun kontainer yang digunakan. Di sini kita menggunakan objek color yang bisa kita set dan juga terdapat pula konstanta-konstanta yang dapat kita gunakan untuk menyatakan standard colors. Serupa dengan itu, kita juga memiliki font class yang dapat kita gunakan untuk menentukan font, style, dan ukuran dari teks yang kita tampilkan pada GUI. Dengan menggunakan objek font, kita dapat menentukan jenis fontnya menggunakan nama yang unik terhadapnya, stylenya, maupun ukurannya untuk jenis font yang ingin kita pakai. Sampai saat ini kita sudah mengetahui container class dan juga helper classes. Container class menyediakan JFrame yang dapat kita gunakan untuk mewadahi semua komponen GUI, dan juga helper class yang dapat membantu mengubah-ubah properti seperti warna atau font. Nah, sekarang kepada container atau window kita dapat menambahkan komponen-komponen GUI menggunakan Java Swing. Sekarang kita akan mempelajari komponen-komponen apa sajakah yang dapat kita tambahkan kepada tampilan kita. Komponen-komponen GUI dapat dilihat pertama dari kelas JComponent. JComponent ini mengandung panel atau JPanel dan juga other Swing GUI components.
Yang pertama akan kita lihat adalah J-panel ini. J-panel ini merupakan subcontainer. Jadi komponen ini dapat ditempelkan kepada frame kita untuk kemudian digunakan sebagai wadah lain untuk menaruh komponen-komponen kita. Dengan demikian, subcontainer ini dapat kita susun dan kita susun lagi di dalamnya untuk memberikan kita keleluasaan untuk menyusun komponen GUI sesuka hati. Jadi subcontainer ini dapat mengelompokkan banyak GUI components, jadi yang serupa mungkin di sebelah kanan atau di sebelah kiri dan selanjutnya. Direkomendasikan bahwa kita menaruh GUI komponen ke dalam panel, barulah panel diletakkan ke dalam frame. Seperti yang tadi dijelaskan, kelas JComponent ini selain memiliki subkelas JPanel yang dapat digunakan sebagai subcontainer, dia juga memiliki banyak sekali subkelas yang merupakan GUI components yang bisa kita letakkan. Nah, di sini ada hierarki dari komponen-komponen swing GUI yang ada di JComponent. Banyak sekali dan Anda dipersilakan untuk mempelajari dokumentasi API Java untuk lengkapnya dari masing-masing komponen ini. Secara singkat, kita akan bahas beberapa swing GUI component yang mungkin lebih umum digunakan. Ini adalah hierarki sederhana yang berusaha menjabarkan beberapa komponen yang umum digunakan. Yang pertama, sesuai contoh yang paling depan tadi, kita memiliki buttons. Button ini adalah komponen yang aktif ya, dan jika diklik dia akan men-trigger suatu event. Nah, pada Java Swing kita memiliki beberapa jenis button, yaitu button biasa, J button, ataupun toggle button seperti checkbox maupun radio button. Ini adalah contoh button, ini adalah contoh checkbox, dan ini adalah contoh radio button. Secara fungsionalitas, ketiga button ini memiliki fungsionalitas yang sudah dijabarkan di dalam abstract button yang merupakan superclass. Setelah button, kita juga memiliki JLabel. JLabel ini adalah komponen GUI yang dapat digunakan untuk menampilkan sesuatu kepada user. Yang dapat ditampilkan itu bisa teks, bisa juga gambar, atau keduanya. Karena dia adalah subclass dari JComponent, semua properti dari JComponent diwarisi, dan dia dapat diinisialisasi dengan menggunakan konstruktor seperti ini. Komponen lain tersebut seperti JCombo Box, JList, JScrollbar, dan JSlider. Dan semua komponen ini dapat dilihat dengan lengkap dokumentasinya melalui API Documentation Java dari Java Swing JComponent. Anda dapat merancang GUI yang Anda inginkan dengan semua komponen ini dan menyusunnya sesuai keinginan Anda. Nah, di sini kita melihat suatu contoh rancangan GUI yang menggunakan fitur-fitur yang biasa digunakan dalam Java Swing. Di sini kita memiliki suatu panel ya, panel P1 yang merupakan panel atas ini ya, yang atas. Dan ini menggunakan suatu flow layout untuk mengatur komponen di dalamnya. Lalu, di dalam panel tersebut kita memiliki 3 buah button, yaitu button left, center, right ini, yang kita taruh dengan flow layout tadi di dalam panel pertama. Kemudian kita menggunakan beberapa fitur-fitur seperti set background atau set tip to text yang untuk mengganti properti-properti dari button dan interaksinya pada panel 1 tersebut.
Dan demikian halnya juga dengan panel kedua yang isinya label, code-nya tidak ditampilkan pada slide ini, tetapi yang terjadi kurang lebih sama ya, bahwa kita memiliki suatu panel, kita isi dengan komponen, lalu kita mengatur properti-properti dari komponen tersebut menggunakan helper classes. Nah, tentu saja dalam konteks rancangan GUI, Anda memiliki kebebasan berkreasi sesuka hati Anda untuk merancang GUI yang Anda inginkan atau butuhkan untuk kepentingan program Anda. Oleh karena itu, saya sarankan Anda untuk mencoba membuat GUI tersebut, rancangannya sekreatif mungkin agar Anda dapat lebih mahir dalam merancang GUI menggunakan JavaScript. Selamat berlatih!